Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Ibrahim Muhammad Santana dengan nomor induk mahasiswa 2502010122133. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kajian mengenai dinamika krusial dalam perekonomian kita saat ini, yaitu kemiskinan dan pengangguran di era digital. Baik, Bapak Ibu, analisis ini tidak hanya meninjau dari teori makro di atas kertas, tapi kita juga membedah realita dan solusi kebijakan komprehensif berdasarkan data terbaru di tahun 2026 yang bersumber langsung dari BPS, Bank Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan. Kita mulai dengan bagian satu, yaitu dinamika ekonomi makro di Indonesia saat ini. Pada bagian ini, kita akan meninjau bersama bagaimana indikator utama tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka nasional bergerak, berdasarkan data rilis resmi dari Badan Pusat Statistik. Mari kita lihat angka pencapaian makro kita saat ini. Ada kabar baik sekaligus tantangan yang harus kita cermati. Pertama, tingkat kemiskinan nasional kita kini berada di angka 8,25%. Data rilis BPS Februari 2026 ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, di mana jumlah penduduk miskin menyusut menjadi 23,36 juta jiwa. Berarti sekitar 490.000 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Kedua, penurunan kedua, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,74%, yang mencerminkan masih ada sekitar 7,35 jiwa 7,35 juta jiwa penganggur. Sisi positifnya, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja membaik secara merata, baik untuk pria maupun wanita, khususnya di wilayah urban. Jika kita bedah secara historis, tren penurunan pengangguran ini menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja yang konsisten pasca pandemi. Mengapa ini bisa terjadi? Penggerak utamanya ada tiga hal. Geliat aktivitas konsumsi domestik masyarakat yang kuat, penguatan di sektor jasa, serta akselerasi adopsi platform digital berbasis kemitraan yang masif di beberapa tahun terakhir ini. Masuk ke bagian 2, yaitu teori ekonomi versus realita transisi di pasar kerja digital. Di sini kita akan menguji apakah apakah teori ekonomi makro klasik masih relevan menjadi fenomena disrupsi pekerjaan atau job displacement di era kecerdasan buatan saat ini. Ekonom Ekonom terkenal Joseph Schumpeter mempunyai teori bernama creative destruction atau penghancuran kreatif. Teori ini menyebutkan bahwa inovasi teknologi akan melahirkan industri baru, tapi sekaligus menghancurkan industri lama secara simultan. Dalam jangka pendek, ini memicu pengangguran struktural sebelum akhirnya mencapai keseimbangan baru. Realitanya di Indonesia saat ini, digitalisasi memang memicu job displacement atau pergeseran kerja, terutama di sektor administrasi konvensional, manufaktur, dan retail fisik yang mulai sepi. Namun, untungnya, teknologi juga menjadi katup penyelamat lewat penciptaan lapangan kerja baru di sektor gig ekonomi seperti e-commerce, mitra ride-hailing, dan kurir logistik. Namun, ada satu fakta yang tidak boleh kita abaikan. Pasar kerja kita hari ini didominasi oleh sektor informal sebesar 59%. Sektor ini mencakup para wira swasta mandiri, pedagang mikro, dan jutaan mitra teknologi di era gig ekonomi. Sementara, sektor formal yang menawarkan kerja tetap dan struktur mapan hanya menyerap 41% tenaga kerja. Struktur yang timpang ini membawa konsekuensi tersendiri bagi kesejahteraan pekerja. Mengapa digitalisasi belum sepenuhnya mengentaskan kemiskinan? Jawabannya adalah digital divide atau kesenjangan digital. Pertama, ada jurang geografis. Kemiskinan di pedesaan masih jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 10,72% dibandingkan perkotaan yang hanya 6,6%.
Ini terjadi karena infrastruktur internet di luar Pulau Jawa masih lambat berkembang. Kedua, adanya ancaman eksklusi digital. Kelompok miskin struktural yang tidak punya literasi gawai akhirnya tersisih. Dampaknya fatal. Ketiadaan konektivitas memutus rantai pemasaran petani atau produsen lokal di daerah untuk masuk ke pasar e-commerce langsung. Sektor gig ekonomi seperti platform ojek online memang terbukti sukses menyerap jutaan tenaga kerja lepas dengan sangat cepat di Indonesia. Tapi di sisi lain, muncul dilema kesejahteraan. Karena statusnya adalah mitra, mereka bekerja tanpa jaminan perlindungan sosial wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Mereka juga menghadapi jam kerja yang berlebih, serta sangat bergantung pada sistem tarif algoritma yang bisa berubah sewaktu-waktu secara sepihak. Nah, melihat tantangan tadi, kita beralih ke bagian akhir, yaitu solusi dan rekomendasi kebijakan untuk transisi inklusif. Di sini kami merumuskan langkah konkret yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami menyusun peta jalan transformasi kerja 2026 ini ke dalam 4 fase strategis. Fase yang pertama yaitu infrastruktur. Kita harus meratakan jaringan internet broadband, misalnya mengoptimalkan satelit Satria hingga ke desa tertinggal dan wilayah 3T. Fase kedua, vokasi digital. Melakukan orientasi program seperti Kartu Prakerja dan kurikulum SMK agar fokus pada keahlian masa depan, seperti AI dasar dan pemasaran digital. Fase yang ketiga yaitu jaring proteksi. Menerapkan skema Universal Basic Service yang memberikan subsidi BPJS Ketenagakerjaan Mandiri bagi para pekerja rentan. Dan yang keempat, fase yang keempat, yaitu regulasi gig. Pemerintah harus menyusun regulasi kuat yang melindungi kemitraan gig worker demi menjamin batas upah minimum yang layak. Sebagai penopang peta jalan tersebut, ada 3 pilar utama yang harus berjalan beriringan. Yang pertama, pemberdayaan UMKM. Mendorong digitalisasi UMKM pedesaan agar terintegrasi dengan ekosistem pembayaran nasional seperti KRIS. Yang kedua, jaminan kerja inklusif, yaitu memberikan insentif pajak bagi startup teknologi yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dan menyediakan asuransi kecelakaan kerja secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu digitalisasi bansos, memanfaatkan basis data Reksosek atau registrasi sosial ekonomi secara maksimal berbasis kecerdasan data agar distribusi bantuan sosial tepat sasaran dan bebas dari error. Kesimpulannya, digitalisasi adalah peluang besar, namun tanpa kebijakan yang inklusif, ia justru bisa memperlebar jurang kesenjangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.